Bener-bener ini salah satu pengalaman paling deg-degan, aku memberanikan diri pergi ke negara 127 yaitu negara Venezuela. Baru-baru ini ada berita di mana presidennya baru ditangkap dan aku memberanikan diri untuk pergi ke sini. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, mengunjungi negara-negara unik, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton episode Venezuela. Halo guys, kembali lagi di channel vlog aku hari ini. Dan di video kali ini aku sudah ada di El Dorado International Airport, ada di Bogota, Kolombia. Dan sesuai dengan judul yang kalian baca, aku bakal terbang ke negara 127, yaitu negara Venezuela. Dan hari ini aku bakal review pesawat, dan nanti aku bakal sampai malam di Venezuela, di Caracas, ibu kotanya. Dan kali ini aku bakal naik Avior Airlines. Jadi departure gate-nya di 1 Avior Airlines. Jadi ini maskapai low cost-nya dari Venezuela gitu. Ya, dan ini mau check-in dulu. Ini bandaranya lumayan gede ya untuk El Dorado. Dan sekarang tuh lagi perang di Timur Tengah, jadi kayak ada beberapa kru Emirates itu masih tertahan, guys. Nah, kita check-in dulu ya, Avior Airlines. Oke, aku udah dapat boarding pass buat pergi ke Caracas dari Bogota. Check-innya lancar banget, tadi cuma ditanya tiket keluarnya gimana. Aku udah lampirin semuanya. Dan ini tuh aku pergi pasca kayak berita, ada presidennya Nicolas Maduro baru ditangkap sama US. Jadi aku datang kayak sebulan setelahnya. Dan ya, I'm so excited dan deg-degan juga sebenarnya, tapi aku harus traveling ke semua negara di dunia, nggak cuma negara-negara kayak yang umum-umum aja, tapi aku mau nunjukin kalian tentang Venezuela. So, boardingnya masih 2 jam lagi, tapi aku mau pergi duluan karena buat siap-siap ya, karena aku nggak tahu gate-nya bakal lama atau enggak, tapi just let's go, kita prepare lebih cepat. Dan gate-nya tuh belum keluar. Nah, aku kan habis explore seharian di Bogota. Kalau kalian pengen nonton videonya, kalian bisa nonton video sebelumnya. Nah, kalau di Kolombia, kalian mesti coba ini Juan Valdez. Kayak chain kopinya di sini. Kayak kopi kenangannya lah kalau di Indo gitu. Di sini airportnya juga pet friendly tuh, ada yang bawa anjing. Aku udah masuk ke gate-nya, security check sama imigrasinya lancar banget. Suka banget aku di airport ini. Suka airportnya. Kayak banyak toko-toko juga gitu, dan harganya juga kayak nggak semahal airport biasanya. Oke banget. Di belakang aku gate-nya Emirates, padahal sekarang tuh aku lihat di flight radar kalau Dubai itu bandarnya lagi tutup karena habis diserang Iran. Ini aku take-nya tuh di tanggal 3 Maret, jadi kayak pas banget lagi perang di Middle East gitu. Oke, jadi aku udah di gate B3. Pesawatnya bentar lagi nyampe, sekitar 30 menitan lagi. Ini view-nya ke pegunungan, dan sini tuh base-nya Avianca. Gitu. Ini ada Copa Airlines. Dan tadi aku request duduk di depan, dikasih depan di window. Baik banget sih orangnya di sini. Ini muka aku agak capek karena aku belum tidur 2 hari kayaknya. Guys, ini pesawatnya udah datang, Avior. Ini tuh pesawat punya Venezuela. Dan bisa lacak di flight radar, tapi kayak dia nggak ada tujuannya. Tapi tetap bisa kelacak kok. Gitu. Tapi ada maskapai nasionalnya kayak Conviasa, itu bener-bener nggak bisa kelacak sih. Ya, dan bentar lagi kita bakal boarding. Excited banget, negara 127. Let's go, Venezuela.
Aku dari tadi belajar bahasa Spanyol sih. Masih ada sebulan aku traveling di sini, semoga nanti bisa lah. Oke, jadi udah mau boarding ke Caracas. Tuh tulisan udah boarding, guys. Dan ya nomor flightnya 9V1425. Tadi tuh aku pagi lumayan kaget karena apa? Karena kalau dicek di flight radar itu no flight detected. Jadi kayak gak ada flightnya. Jadi lumayan ketar-ketir sedikit sih. Tapi udah aman sih. Kayak tadi waktu nyampe di bandara ada tempat check-in-nya. Oke, mari kita boarding ke Caracas, Venezuela. Bener-bener gak ada drama sih. Biasanya aku ke negara-negara punya visa, banyak banget dramanya. Ini dramanya paling kalau udah sampai. Let's go berangkat. Venezuela. Oke, aku udah duduk, dapat di window, cuman ya malam nggak kelihatan apa-apa ya. Dan ini legroomnya lumayan lega. Dapat makanan guys, dapat snack pisang, keripik pisang. Di sini kayaknya makanannya keripik pisang semua. Terus ini produknya Venezuela. Agak gelap ya. Nah, makan keripik pisang. Surprisingly lebih enak dibandingkan Copa Airlines. Coba lihat di peta ya, kita udah sampai mana. Kita udah setengah jalan. Kita udah masuk di Venezuela. Ini 30 menit lagi lah harusnya udah mau descending turun. Udah di Venezuela guys.
Guys, jadi aku baru keluar dari ini, aku mau ceritain nanti waktu di Airbnb aja. Parah banget sih. Nih, aku sampai keluarin 3 paspor buat nunjukin semua cap-capnya. Bukan gimana-gimana, tapi kayak untuk bantu kayak kalau aku memang cuma traveling gitu. Jadi aku cerita deh, aku sampai dulu di Airbnb. Welcome to Caracas, Venezuela. Let's go. Guys, aku baru sampai di Airbnb dan homey banget ternyata. Ini aku baru buka pintu, ada meja makan, terus ada kasurnya. Aku suka banget kalau kasur mepet ke tembok ya. Terus ada kamar mandi. Wih, lumayan bagus ya. Terus kayak ada dapurnya juga, ada tempat cuci baju, microwave, jus, water heater, kompor, kulkas, lengkap banget. Wah. Nah, aku mandi dulu, nanti aku cerita ya tentang di imigrasi tadi, beneran kacau banget. Oke, jadi aku mau lanjut cerita terkait yang semalam. Jadi aku tuh terbang tuh dari Bogota. Dan pas banget di hari kemarin itu di imigrasi arrivalnya tuh lumayan rame karena kayak maskapai-maskapai internasional kayak Air Europa itu dari Madrid, terus juga dari Turkish Airlines itu lanjutin penerbangan sejak ada accident itu. Kemudian rame banget, jadi landingnya tuh persis di time yang sama. Nah, waktu aku maju aku tuh lari, jadi kayak aku tahu ini bakal panjang banget, jadi makanya aku lari. Pas di depan, kukira tuh kan kayak orang-orang tuh udah disuruh maju aja ke counter-counter satu-satu gitu. Tapi ternyata enggak guys, kayak pasporku dilihat, dan aku tuh turis kan, jadi kayak pasporku dikasih sama orang yang kayak otoritasnya lah, dan orangnya tuh berdiri di situ, bukan kayak ke kantornya dia. Nah, jadi setelah dicek sama dia, ditanya-tanya dan lain-lain, lama banget asli. Jadi aku tuh kayak maju pertama, urutan ketiga lah. Di belakangku tuh kayak ada 100 orang. Jadi aku tuh kayak setelah 20 orang maju duluan, aku baru dipanggil lagi. Kebanyakan orang Chinese dan mereka tuh kerja di sini. Jadi dikira mungkin aku mau kerja. Dicek-cek dan lain-lain, terus tiket keluar, dan wifi-nya tuh cuma bisa 30 menit. Dan 30 menit itu, habis itu nggak bisa pakai lagi. Dan habis itu aku nunggu tuh 40 menit, cuma dicek aja, di foto-foto dan lain-lain. Habis itu baru aku langsung suruh ke counter. Kukira itu udah langsung di granted sama dia, disuruh masuk. Tapi enggak guys, disuruh ke counter lagi, dan di counternya itu nambah banyak lagi. Aku bilang tadi tuh udah dicek sama otoritasmu, kenapa sekarang mau dicek lagi? Kayak gitu. Terus nanya-nanya. Kalau di pengalaman aku di imigrasi sebelumnya, aku biasanya ngaku kalau aku YouTuber. Dan di negara ini ya mereka open aja, ada YouTube dan lain-lain dan traveling. Aku bilang kerjaannya apa? Ya kayak YouTuber. Terus dia stalking, dia lama banget liatin berkasku. Dia stalking, terus dia curi-curi foto-foto aku. Jadi masalahnya adalah kayak dia tuh main HP, terus kayak berkas-berkasnya tuh kayak nggak dilihat sama dia. Jadi dia kepo aja sebenarnya. Ketik, kayak dia kasih kayak beberapa pertanyaan pakai Google Translate karena dia nggak bisa bahasa Inggris orang di kotak imigrasinya itu. Dan pertanyaannya ya sebenarnya simple, cuman dia tuh sebenarnya kayak kepo aja sebenarnya. Jadi kayak lama banget, aku udah jawab cepet sat-sat gitu, aku udah pasang muka bete,
Karena udah berdiri tadi dicek itu 40 menit, di situ nunggu lagi sekitar 40 menit lagi. Jadi 1,5 jam cuman liatin dia kayak kepo-kepo gitu. Ya kepo sih wajar, cuman kayak dia sampai bilang kayak ngapain, terus udah jelas aku udah ada kayak sponsor letter dan lain-lain gitu. Dan masalahnya adalah ketika kayak dia udah kayak manggil-manggil temennya kayak masih bingung, aku nunjukin paspor sebelumnya yang punya banyak cap gitu kan. Aku kesini traveling dan aku kayak YouTube gitu loh, aku nggak kerja ilegal gitu loh. Terus sampai ditonton video YouTube-nya di depan itu. Habis itu kayak menurutku ya nggak efisien banget gitu, bener-bener kacau dan parah banget. Bahkan ngelayani satu orang tuh bisa sampai 30 menit, bayangin ada 100 orang itu bisa 4 jaman ya, mungkin ya bener-bener lama banget. Sampai akhirnya aku bilang kayak aku udah sering keliling-keliling lah, aku nggak kerja di sini. Kayak Venezuela tuh bakal jadi negara ke 127. Terus dia bilang dia ketik-ketik lagi, mukanya pakai muka penasaran gitu. Terus dia bilang tau nggak, wow kamu udah traveling ke banyak negara, selamat ya. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, sebenarnya nggak strict banget, cuman kayak mungkin jarang ada orang Indonesia kesini. Meskipun kita punya KBRI, mungkin yang kesini mungkin cuma diplomat gitu-gitu. Ya, gitulah ceritanya. Dan aku udah masuk ke Caracas dan aku mau ajak kalian di video selanjutnya buat jalan-jalan di Venezuela. Kalau gitu, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.